Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Haleluya. Shalom semuanya. Senang kembali di malam hari ini kita bisa ngobrol di live TikTok. Ini semestinya bukan jam saya, ya. Jadi jamnya rekan pelayanan saya, yakni Pak Prana. Cuma karena satu dan lain hal, beliau berhalangan dan saya isi. Nggak apa-apa, karena saya lagi santai juga ya. Dan hari ini temanya kita akan ngobrolin soal surga. Ini menarik ya, karena banyak sekali orang Kristen itu ngomong soal surga, tapi menurut saya ya kurang tepat gitu ya pemahamannya tentang surga. Jadi saya mengajak ngobrol saudara, silakan saudara berbagi tentang apapun yang kau pahami soal surga. Saya nggak tahu bisa selesai nggak dalam 1 jam, 1,5 jam kita ngobrol. Tapi andai kata nggak selesai, kita nanti lanjutin ya di Rabu depan ya, dalam program saya di Talk with Pastor di live TikTok. Mungkin kita akan pertajam di minggu depan gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu mau ngobrol apapun juga silakan ya. Saya terbuka, silakan di live chat ya.
Dan tentu saya berbagi dalam perspektif iman Kristen ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang bukan imannya Kristen, ya ngomongin soal surga dalam perspektif iman saudara tentu mungkin agak berbeda dengan apa yang saya yakini. Jadi ini memang perspektif Kristen. Perspektif Kristennya pun perspektif tafsiran Kristen saya. Karena kalau ngomongin Kristen, semua pendeta, semua gereja punya tafsiran sendiri masing-masing soal apa itu surga. Ya. Yang ada mirip, ada yang nggak mirip, bahkan ada yang mungkin agak bertolak belakang. Nggak apa-apa, namanya juga tafsiran gitu saudara ya. Selama menafsirkannya sesuai dengan tulus ya, dan juga teks Alkitab yang ditafsirkannya, meskipun berbeda ya nggak apa-apa. Dan Bapak Ibu minta tolong juga untuk dibantu pelayanan digital kami ini. Saya bukan ngemis uang ya, tapi kami di Doe ini memang mau rindu membagikan apa yang kami tahu. Ya, saya mengajak teman-teman di Doe untuk ayo kita berbagi kebenaran. Kita nabur aja ya. Tapi tentu yang kami kerjakan ini nggak akan efektif kalau Bapak Ibu tidak mendukung dalam doa tentunya dan bantu men-share. Atau kalau di TikTok itu supaya program ini ternotifikasi ke banyak orang, ya bisa dibantu di tap-tap layar handphone saudara. Sehingga muncul kata love gitu ya. Nah itu katanya, saya juga nggak tahu ya, katanya ya kalau kita lakukan itu, kalau banyak orang yang bantu kami dengan men-tap-tap layar handphone saudara, ini program ini nanti akan mengikuti algoritmanya TikTok gitu ya. Jadi muncul di banyak beranda TikToknya orang-orang dan siapa tahu ada 1-2 orang mereka yang belum tahu Yesus, belum tahu kebenaran, nyantol gitu ya, dan akhirnya bertobat lewat pelayanan ini. Siapa tahu kan? Ya. Dan kalau ada 1 orang bertobat dan karena kerjasama kita, saya yang bagi materi, Bapak Ibu yang bantu share, surga bersorak-sorai, kita semua dapat upahnya. Gitu saudara ya. Oke, sebelum kita ngobrolin, saya mau ngajak semua untuk satu hati dulu kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, buat malam hari ini kami beberapa sudah sampai di rumah. Kami mau beristirahat malam dan sekaligus besok kami mau melewatkan weekend kami bersama dengan orang yang kami cintai. Kami masuk masa libur kami. Maka sebelum kami istirahat di malam hari ini, hamba-Mu ini mau mengajak ngobrol semua tentang kebenaran dengan topik surga. Biarlah yang kami diskusikan ini yang benar daripada-Mu. Kalau ada hal yang gak benar, yang mungkin keluar dari mulut hamba-Mu ini, kunci, Kau yang sanggup membungkam hamba-Mu ini, sehingga semua perkataan yang keluar itu ya seizin-Mu saja Bapa. Maka berkati semua kami rindu banget diberkati di malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kita ngobrolin. Tentu kalau kita ngobrolin surga dalam perspektif Kristen, saya tidak berkhotbah ya. Cuma tentu mau nggak mau saya buka ayat Alkitab. Karena kan ngomonginnya tentang apa kata Alkitab gitu ya. Tapi bukan khotbah. Kalau khotbah mungkin lebih terstruktur, khotbah lebih fokus, lebih tajam. Tapi ini kan dalam konteks kita ngobrol. Anggap aja saudara sedang bertanya sama saya, menurut Pak Seno, menurut Pak Se gimana surga itu? Nah saya menjawab. Tentu kalau saya menjawab ya saya karena ditanya dalam perspektif Alkitab, iman saya, ya saya akan membaca beberapa ayat Alkitab gitu saudara ya. Jadi tapi tolong pahami ini bukan khotbah. Bahasanya beda dengan bahasa khotbah gitu ya. Nah, apa itu surga? Sekali lagi surga atau syurga ya atau swarga ya itu kan bahasa Sanskerta kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Yang diadaptasi atau diadopsi menjadi kata dalam bahasa Indonesia ya. Tentu makna arti dari surga atau swarga itu ya kita mesti cek dalam bahasa Sanskerta. Jadi makanya kita kalau mau memahami surga dalam perspektif Alkitab, kita harus melihat arti kata ya atau kata surga dalam bahasa asli Alkitab. Pertama kalau kita ngomongin perjanjian lama itu dipercaya oleh banyak teolog ditulis dalam bahasa Ibrani, ya, bahasa Hibrus ya. Nah, dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, kata surga itu diterjemahkan dari kata Ibrani samayim. Hasamayim, ya. Samayim ini kalau secara etimologi, itu artinya bisa langit fisik. Langit fisik itu ya langit yang kita lihat di atas itu, ya. Mungkin kalau kita mau pakai ayatnya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Samayim itu langit fisik.
ya tempat ada bulan, bintang gitu ya, matahari, planet-planet lain, semua benda antariksa yang ada di alam semesta itu disebut dengan langit. Langit fisik, itu samayim, pengertian pertama. Tapi samayim juga, kata Ibrani samayim juga bicara mengenai langit punyanya Yahweh, punyanya Bapa, punyanya Allah. Ya, saya mengajak kita membuka misalnya Mazmur 115 ayat 16. Mazmur 115 ayat 16. Saya baca, yang saya pegang ini Alkitab Terjemahan Baru 2 ya. Saya baca ya, Alkitab Terjemahan Baru 2. Mazmur 115 ayat 16. Demikian firman Allah. Langit itu langit Yahweh. Terjemahan LAI-nya tuh Tuhan, Tuhan, huruf besar. Tapi kalau kita melihat bahasa aslinya yang diterjemahkan oleh LAI dengan Tuhan, huruf besar semuanya itu adalah Yahweh. Ya. Dan karena saya percaya dan beriman atau mengimani Yahweh itu adalah nama proper name-nya Allah, ya. Ketika ditanya Musa, nanti kalau orang Israel di Mesir itu tanya siapa yang mengutus aku, siapa namamu, ya. Terus Allah yang bicara kepada Musa itu berkata, aku Yahweh. Maka Yahweh itu nama diri Allah. Maka saya tidak terjemahkan ke dalam bahasa apapun, ya. Jadi kalimat saya, terjemahan saya dalam Mazmur 115 ayat 16, langit itu langit Yahweh. Bumi diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi langit itu, samayim itu punya Yahweh, milik Yahweh. Kemudian kalau kita membaca Mazmur, di Mazmur ini banyak sekali penggunaan kata samayim, Bapak Ibu. Dan kita akhirnya bisa mengerti karena banyak sekali di kitab Mazmur, dan kitab Mazmur itu adalah syair lagu. Jadi diasumsikan, ya kita mengasumsikan ya, karena kata samayim itu sering muncul dalam kitab Mazmur, maka ya banyak orang yang paham itu. Ya karena dinyanyikan jadi orang banyak yang mendengar. Kalau kita membaca Mazmur 11 ayat 4, demikian firman Allah. Yahweh ada di dalam baitnya yang kudus. Yahweh tahtanya di surga. Jadi dari dua Mazmur ini kita bisa menemukan bahwa samayim yang diterjemahkan oleh LAI dengan surga itu pertama punya Allah. Kemudian dalam Mazmur 11 ayat 4 tadi, surga itu adalah tempat tahtanya Allah, tempat tahtanya Yahweh. Ya. Coba kita baca sekarang ini 1 Raja-Raja supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang cukup komprehensif lah gitu ya. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 30. Saya baca buat saudara. Dengarlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang dipanjatkan di tempat ini. Perhatikan. Kiranya engkau mendengarkannya di tempat kediamanmu di surga. Jadi tempat kediamanmu di surga. Jadi surga itu memang tempat kediaman Yahweh. Tempat kediaman Allah. Jadi dari Mazmur tadi, dari Raja-Raja tadi, jelas bahwa surga itu adalah kepunyaan Allah, tempat kediaman Allah. Dan yang kita tahu di Alkitab, Allah itu, Yahweh itu adalah roh. Nah, ini yang sering kali kita akhirnya jadi salah paham Bapak Ibu. Kenapa salah paham? Karena kita akhirnya melihat surga itu sepertinya fisik atau dunia materi. Enggak gitu. Karena Allah itu roh, tentu kediamannya juga bukan kediaman fisik. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Ini kita sedang bicara tentang hal yang abstrak. Abstrak itu dalam pengertian saya takut salah paham ya. Takut pengertian abstrak saya dan saudara beda ya. Abstrak itu maksudnya ya tidak kasat mata. Bukan materi. Ya, bukan fisik. Jadi kalau Allah itu roh, roh itu tidak kelihatan, maka tentu tempat kediamannya juga bukan sesuatu yang kelihatan, kan begitu? Bukan sesuatu yang fisik. Jadi baik Allah yang roh, maka tempat kediaman Allah juga bicara mengenai dimensi roh. Makanya memahami bahwa surga itu seperti wilayah tempat kita tinggal. Saya tinggal di Serpong, surga itu kayak Serpong ya, itu terlalu out of context. Nah, seringkali kita tuh tidak memahami ini bahwa surga itu bukan dunia fisik, ya. Dan kalau kita mendalami lagi coba, ya. Setelah kita menemukan informasi bahwa
Karena Allah itu roh, maka kediaman Allah juga bukan bicara mengenai dunia materi, tapi dunia roh. Ya. Kita coba baca Yeremia, ya. Kalau tidak salah Yeremia nih. Saya tadi soalnya nyatetnya sambil buru-buru. Yeremia pasal 6. Ya. Coba Yeremia apa Yesaya ya? Coba kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Yesaya mungkin. Yesaya pasal yang ke-6 coba. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3. Ya, saya baca buat saudara ya. Yesaya pasal 6. Ya, dapat ya. Demikian firman Allah. Pada tahun kematian Raja Usia, aku melihat Adonai atau Tuan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru, bersaut-sautan, "Kudus, kudus, kuduslah Yahweh semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Dikatakan tadi di ayat 1, aku melihat Adonai, Tuan, my Lord, duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, di bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Jadi ini bicara mengenai penglihatan. Ya. Dikatakan tadi, ya, aku melihat Yahweh duduk di tahtanya. Ya. Jadi memang di Perjanjian Lama itu kan ada banyak nabi yang seolah-olah melihat Tuhan secara fisik, tapi enggak Bapak Ibu. Kalau kau teliti benar-benar kalimat-kalimat yang kita bisa baca dari banyak nabi-nabi di Perjanjian Lama yang seolah-olah melihat Yahweh secara fisik, tidak, mereka itu dalam penglihatan, ya. Jadi penglihatan tuh maksudnya bisa mimpi, bisa juga di alam bawah sadar. Tapi bukan fisik, bukan nyata. Itu yang saya mau katakan, itu yang saya mau tekankan. Sama seperti yang kita temukan misalnya di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Di Daniel pasal ke-7 itu kan Daniel seolah-olah melihat yang lanjut usia dan juga melihat seseorang seperti rupa anak manusia. Ya. Yang ditafsirkan oleh gereja yang lanjut usia itu adalah Yahweh, Allah Bapa, dan yang seperti rupa anak manusia itu adalah Yesus. Tapi perhatikan Daniel pasal 7. Kita akan baca ayat 9 sampai ayat 15. Nggak apa-apa ya? Saya baca agak panjang ya. Daniel 7 ayat 9 sampai 15. Demikian firman-Nya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, beribu-ribu melayani dia, dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ayat 11. Aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya. Sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Ayat 12. Juga kekuatan binatang-binatang lain dicabut dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan. Perhatikan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang yang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawanya ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Aku Daniel merasa resah dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Jadi meskipun seringkali ditafsirkan Daniel itu menyaksikan yang lanjut usia yang duduk di tahtanya, kemudian yang seperti rupa anak manusia datang menghadapnya, tapi kalau kita memperhatikan teksnya, ini adalah penglihatan-penglihatan. Yang kalau kita mengerti dalam bahasa aslinya itu ya bisa bicara tentang mimpi atau vision atau alam bawah sadar. Bukan fakta, bukan nyata.
Nangkep saudara ya? Jadi dari perjanjian lama Bapak Ibu, surga itu memang bukan fakta. Dalam artian bukan fakta itu bukannya nyata ya. Tapi fakta itu maksud saya bukan dunia materi. Bukan dunia fisik. Itu yang saya sebutkan, surga itu bukan nyata. Tolong jangan salah paham. Nanti bilang lagi ya. Karena banyak orang tuh sukanya gitu-gitu ya. Cuma dengar sepenggal aja langsung menghakimi. Ya. Tadi di program yang jam berapa tadi? Jam 7 ada orang dari antah berantah cuma nyampah doang berkata saya ini adalah iblis yang menyerupai malaikat. Habis itu hilang. Saya heran ada orang Kristen yang kayak gitu ya. Andai kata benar pun apakah baik gitu? Hanya ngomong tertentu tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Ya. Nggak tahu ada orang ini apa tidak sekarang di live TikTok yang jam 9 bersama saya. Ya. Jadi ada orang tuh yang suka penggalan-penggalan. Saya tidak bilang surga itu nggak nyata dalam artian saya tidak percaya surga. Bukan itu maksud saya. Nyata yang saya maksudkan tuh bukan fisik. Bukan materi. Ya. Surga itu memang bukan realita fisik. Surga itu melampaui dunia fisik. Itu yang saya mau katakan. Ya. Itu bahasa Ibrani samayim tadi. Sedangkan dalam bahasa perjanjian baru, bahasa Yunani, surga itu diterjemahkan dari kata Yunani Uranos. Uranos itu kediaman Bapa. Sama kediaman Allah juga. Seperti tadi dalam samayim adalah kediamannya Yahweh. Karena Yahweh itu Yesus memanggilnya Bapa. Makanya kita baca coba Matius 6 ayat 9. Ya. Itu doa Bapa kami. Ingat gak kalimat awal dalam doa Bapa kami? Bapa kami yang ada di dalam surga. Ya. Jadi sorganya itu Uranos tadi. Jadi Bapa di dalam surga. Bapa itu adalah Yahweh yang dipanggil oleh Yesus Bapa. Dan Yesus mengajarkan kita murid-muridnya, para pengikutnya orang Kristen untuk memanggil Yahweh dengan panggilan Bapa. Makanya saya dalam doa-doa saya kalau saya memanggil Yahweh tidak memanggil Yahweh langsung. Karena saya kebetulan orang Indonesia. Ya. Orang Indonesia itu ewuh pakewuh gitu. Ya. Nggak seperti orang bule. Kalau orang bule itu manggil orang tuanya dengan panggilan nama mungkin nggak kenapa-napa. Tapi kalau saya orang timur, ya bukan orang timur ya, orang bagian timur gitu, orang Asia gitu ya. Kan kita kalau manggil bapak nggak pernah manggil nama kan. Kalau kita manggil mertua kita nggak pernah manggil nama kan. Tapi kalau orang barat kan kalau manggil mertuanya ya manggil aja namanya siapa gitu kan. Nah saya karena orang timur saya ewuh pakewuh. Bukan masalah dosa apa tidak dosa. Saya mau manggil nama Yahweh, panggil dia Yahweh nggak masalah. Cuma saya karena orang timur, ya, saya punya budaya, saya punya adab gitu ya. Kayaknya nggak elok gitu. Manggil orang yang lebih tua aja, manggil nama saya nggak elok, apalagi manggil yang punya langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Maka saya akan mengikuti Tuhan saya, Yesus saya, yang memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Saya memanggilnya Bapakku yang di surga. Jadi saya nggak pernah doa tuh Yahweh begini, Yahweh begini, nggak. Bukan saya nggak berani atau bukan berarti kalau saya manggil nama Yahweh saya kesambet dosa gitu. Nggak ada ngomongin soal dosa di sini. Cuma karena saya orang timur aja. Ya. Kalau ada orang yang tidak punya adab yang seperti saya, tidak punya adat yang seperti saya, bukan berarti tidak beradat ya. Mereka terbiasa manggil orang tua dengan panggilan nama dan itu budaya mereka. Mungkin mereka memanggil nama Yahweh nggak apa-apa dan saya tidak akan menghakimi. Apalagi saya tahu penghakiman bagian Yesus bukan bagian saya, kayak gitu. Jadi sama. Samayim dan Uranos itu adalah tempat kediaman Yahweh atau tempat kediaman Bapa. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Kalau surga itu kediaman Bapa atau kediaman Allah kita, dan surga itu bukannya realita fisik, tapi melampaui dunia fisik, alam roh begitu. Lalu bagaimana tentang manusia yang nanti di surga? Kan Yesus berkata dalam Yohanes 14 kan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Agar kalau tempat itu sudah sedia, aku akan menjemputmu kembali. Agar di mana aku berada, Yesus di rumah Bapa. Agar di rumah Bapa, tempat aku berada, di situ pun kau berada. Kan Yohanes 14 berkata demikian. Berarti nanti kita akan ke rumah Bapa, ke kediaman Bapa. Kediaman Bapa itu surga. Surga itu kan tadi bukan realita fisik, bukan dunia materi. Lalu kita berarti nanti di mana gitu?
Karena Bapak Ibu harus paham, kita nanti itu bukannya makhluk roh. Ya. Rindu untuk sampai kepada kediaman Bapa itu juga diekspresikan oleh Paulus. Kalau kita baca Filipi 1 ayat 2-3, Paulus berkata demikian. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Kristus ada dalam kediaman Bapa. Stefanus ketika mati martir, dia melihat ke atas, dia melihat Yesus di sebelah kanan Bapa. Berarti Yesus Kristus ada bersama dengan Bapa. Di mana? Di Samayim atau di Uranos atau di surga, tempat kediaman Bapa. Nah, problemnya kita itu nanti kan akan ke surga kalau percaya, benar nggak? Hidup kekal itu kan di surga. Nah, kalau surga itu bukan realita fisik, surga itu bukan dunia materi, surga itu nggak nyata dalam artian nggak ada bangunannya, ya, bukan sesuatu yang bisa kita raba karena itu bukan realita fisik. Lalu kita tuh gimana gitu? Kalau kita itu nanti jadi makhluk roh, saya cengli, saya bisa memahami, tapi kan tidak. Dasar iman Kristen tuh kan kebangkitan Yesus. Coba kita buka ya Bapak Ibu ya. Ini menarik untuk saya sampaikan supaya Bapak Ibu paling tidak punya pemahaman dasar soal surga dan soal kita nantinya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini 1 Korintus 15 tuh satu fragmen cerita dalam satu perikop dan pasal yang sangat keren karena bicara soal kebangkitan tubuh. 1 Korintus 15 kita baca ayat 14 ya Bapak Ibu ya, sampai dengan ayat 17. Demikian firman-Nya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus gak dibangkitkan, sia-sia kata Paulus pemberitaan Injil kami dan sia-sia juga kepercayaan atau iman kita. Nah loh, ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi dasar iman Kristen itu kalau kita membaca 1 Korintus 15 ini adalah kebangkitan Yesus. Bapak Ibu tahu nggak? Orang yang percaya Yesus sejarah itu banyak. Bukan cuma orang Kristen. Orang Yahudi juga percaya Yesus itu ada, pernah lahir jadi manusia. Dalam tulisannya Josephus, dalam tulisannya sejarawan-sejarawan Romawi, Yesus itu disebutkan. Berarti Yesus itu pernah lahir, pernah ada di zamannya ketika jadi manusia. Maafkan saya, ada beberapa agama lain juga yang percaya Yesus itu real. Ada, nyata. Tapi mereka tidak percaya Yesus itu bangkit. Bahkan beberapa agama percaya kepada Yesus, ada Yesus, tapi nggak percaya Yesus disalibkan. Kalau mereka nggak percaya Yesus mati disalibkan, maka mereka juga tidak percaya Yesus dibangkitkan. Maka mereka tidak sama dengan kita. Yang membedakan kita dengan orang yang percaya Yesus lainnya adalah kita orang Kristen percaya Yesus itu bangkit. Karena Paulus tadi berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan juga ayat 17, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pekabaran Injil saya dan sia-sialah iman kamu. Jadi kita jadi Kristen jadi sia-sia kalau Yesus nggak bangkit itu. Jadi Bapak Ibu harus percaya Yesus itu bangkit. Ya. Sebab kalau dia tidak bangkit dari kematian, berarti dia tidak bisa berkuasa atas maut. Berarti dia masih terjebak dalam maut, keterpisahan dengan Allah, kan begitu. Karena dia mati di atas kayu salib kan menanggung dosa manusia. Dan upah dosa itu adalah maut. Maut itu bukan mati, tapi keterpisahan dengan Bapa. Makanya di atas kayu salib Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Itulah upah dosa, terpisah dengan Allah. Dan upah dosa itu semua sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan dia akhirnya mati. Mengalami keterpisahan dengan Allah. Kalau dia nggak bangkit, maka dia terus terpisah dengan Allah kan? Maka sia-sialah iman kita. Maka Yesus cuma nabi biasa. Cuma orang hebat biasa. Tapi kita orang Kristen kan tidak mengimani Yesus orang biasa. Dia memang dikatakan nabi, tapi bukan nabi sembarangan. Nggak seperti nabi-nabi lain yang hebat, tapi mati. Nggak bangkit lagi. Yesus nabi memang, dia hebat, tapi ketika dia mati, dia bangkit lagi. Itu adalah dasar iman Kristen. Ya. Jadi kita orang percaya itu percaya kebangkitan orang mati. Ya.
Coba kita baca lanjut ya, 1 Korintus 15 ayat 20. Ya, saya baca buat saudara ayat 20. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus itu bangkit sebagai yang sulung dari orang-orang yang sudah mati. Lanjut ya, ayat yang ke-22-23. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23, 1 Korintus 15. Namun tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi dalam iman Kristen nih, 1 Korintus 15 mengatakan, Yesus tuh yang mati sama semua orang mati, mengalami keterpisahan karena kutuk dosa itu. Tapi kalau mereka semuanya mati, terus terpisah dengan Allah, tapi Yesus bangkit. Artinya, maut, keterpisahan dengan Allah, sudah dia kalahkan. Makanya ada lagu tuh ya, musuh dikalahkan, kuasanya dinyatakan, gitu kan? Maut sudah tidak lagi ada kuasanya, makanya ada firman yang mengatakan, di mana sengatmu, hai maut? Ya, sengat maut sudah dikalahkan. Jadi kalau Yesus bangkit, kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Karena Yesus sebagai yang sulung dibangkitkan oleh Bapa, maka kita yang percaya kepada Yesus juga nanti akan dibangkitkan. Nah, problemnya Bapak Ibu, Yesus ketika dibangkitkan dia punya tubuh. Tubuhnya tuh seperti tubuh kita sekarang ini, seperti tubuhnya Yesus sebelum dia mati, tapi berbeda. Berbedanya apa? Bukan terdiri dari darah dan daging. Karena ada ayat mengatakan darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Jadi tubuhnya seperti tubuh sebelum dia mati, tapi esensinya berbeda. Karena berbeda, makanya tubuhnya Yesus dalam tubuh kebangkitan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, ketika murid-muridnya lagi ketakutan karena mendengar isu mereka mencuri mayat Yesus yang digembar-gemborkan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam, ya, Yesus tiba-tiba muncul di tengah mereka. Shalom bagimu. Mereka melihat tubuh Yesus. Mereka melihat Yesus. Lalu setelah mereka ngobrol-ngobrol, Yesus tiba-tiba hilang. Ketika hari kebangkitannya, ada 2 orang murid ketakutan pulang ke Emmaus, ke kampung halaman mereka. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu 1 orang, ngobrol lah bertiga ini. Mereka tidak mengenali siapa orang ketiga di antara mereka yang ngobrol panjang lebar dari Yerusalem sampai Emmaus. Tapi karena hari menjelang sudah malam, sampai di Emmaus mereka mengundang 1 orang ini. Yo saudaraku, tinggal di rumahku. Bapak Ibu jangan bilang, kok aneh ya? Nggak kenal tapi ngundang orang di rumahnya. Itu budaya Timur Tengah tuh begitu. Budaya Israel tuh begitu. Makanya di rumah Israel tuh di depan pintu rumahnya selalu ada tempayan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu cerita air menjadi anggur, ya. Tempayan-tempayan itu kan itu isinya buat apa? Itu air buat cuci kaki. Jadi orang Yahudi itu di depan rumahnya itu selalu ada tempayan isinya air dan ada cedok untuk mengambil air itu. Kenapa? Karena ya mereka harus siap menerima tamu. Kalau ada musafir yang kemalaman, orang Yahudi itu harus membuka pintunya untuk menerima mereka. Karena tamu adalah malaikat. Itu dalam pemahaman Timur Tengah begitu. Nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia kalau kita nggak kenal, ketok-ketok pintu kita, jangan, rampok. Karena kita tidak punya budaya begitu. Tapi budaya Timur Tengah nggak begitu. Makanya Bapak Ibu harus paham. Yesus itu kan selama 3,5 tahun muter-muter aja. Nggak pernah menetap di satu rumah gitu. Dan kalau dia mau sampai di sebuah kota, dia mau tinggal di mana aja, orang rumah itu, yang punya rumah itu membuka pintunya. Kenapa? Karena emang budaya, bukan menghormati, ini Yesus nih yang punya mujizat. Kalau kita nggak buka pintu rumah kita untuk membuat Yesus bisa menginap di rumah kita, nanti kita bisa dikutuk. Nggak gitu. Budayanya emang begitu. Ya. Apalagi ketika mereka tahu yang mau nginap di rumah mereka tuh siapa? Yesus. Makanya si Zakeus kan gitu. Dia naik pohon ara, dia melihat Yesus. Karena dia pendek, dia naik pohon ara. Terus Yesus bilang apa? Turun kamu Zakeus. Aku menginap di rumahmu. Apa yang dilakukan oleh Zakeus? Langsung turun dan menyambut Yesus di rumahnya. Kenapa? Itu etika budaya Israel. Ya. Nggak ada tuh menolak tamu, itu nggak ada. Harus membuka pintu rumahnya untuk tamu.
Jadi kembali dari konteks tadi Bapak Ibu ya. Jadi ketika Yesus itu bangkit, dia punya tubuh. Tapi tubuhnya nggak sama. Ketika dua orang Emmaus ini menyambut Yesus ke rumahnya, Yesus mengucap berkat atas roti dan makanan, tiba-tiba mereka sadar, Yesus, tiba-tiba Yesus hilang. Kan begitu. Berarti tubuhnya Yesus dalam tubuh kebangkitan itu nggak sama seperti tubuh kita. Kita kan tubuhnya nggak bisa ngilang. Kecuali konon katanya. Konon katanya. Nenek moyang kita dulu punya ilmu tinggi sehingga bisa hilang gitu ya. Itu kan cerita. Tapi kita nggak bisa buktikan. Orang boleh berbuih-buih, bener loh. Nenek moyang gue tuh bisa hilang loh. Ada ilmu begitu, orang boleh seperti itu. Tapi tidak ada yang bisa buktikan. Ya. Kalaupun ada David Copperfield atau ilusionis itu kan ilusi. Bukan realita. Ya. Kalau realita berarti ada orang yang punya ilmu begitu, bisa nggak berani menunjukkan bahwa dia bisa hilang gitu di depan banyak orang? Ya, saya rasa nggak ada yang bisa. Ya. Karena tubuh ini tubuh yang masih tergantung pada daya gravitasi. Nggak bisa hilang, gone with the wind gitu, nggak bisa. Tapi tubuh kebangkitan Yesus bisa. Dan kalau Yesus dibangkitkan dan punya tubuh seperti itu, kira-kira kita yang seperti Yesus, karena Yesus yang sulung kita yang kemudian kan, kalau kita dibangkitkan tubuhnya sama nggak? Sama. Meskipun tubuh kita nanti bisa ngilang gitu, nggak terbatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Tapi kita punya tubuh gitu. Tubuh kebangkitan Yesus itu Yesus bisa makan loh. Ya. Meskipun dia tidak punya usus ya ini juga masih misteri ya. Karena Yesus makan. Kalau kita makan kan supaya tidak membusuk kan diproses oleh pencernaan, oleh usus terus keluar gitu kan, ke jamban kotorannya kan. Nah dalam tubuh kemuliaan bagaimana? Kalau kita bisa makan, lalu ada pembusukan nggak? Mestinya nggak ada pembusukan lagi, karena dalam organ tubuh kita itu nggak ada usus, nggak ada macam-macam. Ya kita punya tubuh, tapi nggak ada bagian organ yang membuat kita semakin tua dan akhirnya renta, atau punya organ yang semakin lama semakin rusak, nggak ada. Tubuh kita tuh nggak ada bagian yang bisa rusak, nggak ada bagian yang bisa lapuk, nggak ada bagian yang bisa menua. Tubuh kebangkitan itu tubuh abadi. Makanya nggak ada usus, nggak ada darah, nggak ada urat nadi. Ya, tapi bisa makan. Nah ini yang misteri, kok bisa makan. Kemana itu ikan? Kalau Yesus dulu makan ikan dalam tubuh kebangkitan, ya itu jangan tanya sama saya lah ya. Nanti kita akan merasakannya kalau kita sudah punya tubuh itu. Tapi yang saya mau katakan, tubuh kebangkitan itu ya seperti itu, masih bisa menjejak di lantai, di bumi. Masih bisa disentuh. Buktinya Yesus berkata kepada Thomas, kalau kau nggak percaya, ayo cucukkan jarimu ke lubang tanganku ini. Berarti kan tangannya Yesus ini meskipun dagingnya bukan seperti daging kita, ya, tapi kan masih ada bisa diraba. Kalau nggak bisa dicucukkan, ngapain Yesus bilang begini? Kalau Thomas tiba-tiba iseng, ayo gimana? Kan Yesus bilang, sebab aku bukan hantu. Hantu tidak bertulang dan tak berdaging, gitu kata Yesus gitu ya. Jadi daging yang dimiliki tubuh kebangkitan itu bukan daging seperti daging kita sekarang. Tulang yang dimiliki oleh tubuh kebangkitan bukan tulang seperti kita yang lama-lama lapuk. Karena orang semakin tua kan semakin bungkuk. Saya punya dulu eyang yang dulu tegak jalannya tapi masa tua-tuanya bungkuk. Saya mungkin juga begitu kalau sampai nanti usia 80-90 tahun. Sekarang mah saya gagah. 50 tahun ini masih gagah gitu ya. Apalagi kemarin waktu masih muda gitu ya. Tapi kalau saya udah 80 tahun, kalau Tuhan kasih umur panjang saya sampai 90 tahun, nggak mungkin lah saya jalan tegak, pasti agak bungkuk sedikit. Ya. Kenapa tulang saya mulai entah mengkerut lah, apa namanya lah gitu. Tapi tulang dalam tubuh kebangkitan, daging dalam tubuh kebangkitan tidak bisa menua, tidak bisa rusak, tidak bisa memuai, tidak bisa berkurang, kekal abadi. Nah dengan pemahaman itu tadi, ketika kita dibawa ke kediaman Bapa yang surga atau Samayim atau Uranus yang bukan dimensi fisik, bukan dimensi realita fisik, nah itu gimana penjelasannya? Kan begitu Bapak Ibu. Masa surga yang bukan realita fisik terus ada kita yang fisik gitu, kita yang materi. Kan dunianya dunia berbeda ini. Satu dunia roh, kita nanti dalam tubuh kebangkitan tidak hidup dalam dunia roh. Kita bukan malaikat yang tidak punya badan, kita punya badan. Kalau malaikat nanti, ya meskipun kita bisa merasakan, tapi kita nggak bisa melihat Bapak Ibu. Ya, karena roh itu kan nggak berwujud. Nah kita nanti dalam tubuh kebangkitan punya wujud. Ini memang yang tidak
dipercaya oleh banyak orang yang percaya juga kebangkitan orang mati. Karena ada banyak agama kan yang percaya kebangkitan orang mati. Ada yang dalam bentuk katanya reinkarnasi lah ya. Agama yang dekat dengan kita, yang Abrahamik juga ya. Bahkan orang Yahudi sekalipun, itu penjelasan tentang kebangkitan orang mati mereka nggak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena memang di perjanjian lama tidak dijelaskan. Makanya saya pernah bilang, bicara mengenai kebangkitan orang mati atau manusia yang sudah mati nanti mengalami kebangkitan dan hidup kekal, itu penjelasan paling spesifik hanya ada dalam iman Kristen. Salah satu ayat yang cukup kuat itu ya 1 Korintus 15 tadi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita nanti, kan Yohanes 14 tadi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lah, rumah Bapa, Samayim atau Uranos atau surga itu kan bukan realita fisik. Lalu kita yang punya tubuh ini kemana di kediaman Bapa itu? Nah, ini yang mau kita ngobrolin. Menurut Bapak Ibu gimana? Kan semua orang Kristen percaya kita ke surga kan? Padahal surga sudah saya jelaskan tadi, ayat-ayatnya jelas. Bukan realita fisik, bukan nyata, bukan materi, roh, dunia roh, alam roh. Lalu kita yang punya tubuh dalam tubuh kebangkitan nanti ke surga, gimana caranya? Gimana ngejelasin kita yang punya fisik, punya materi, punya tubuh, tapi kita ada di rumah Bapa yang dimensi roh. Kan beda alam. Ini yang gak banyak dipertanyakan. Kenapa orang Kristen itu pokoknya cuma imanin aja. Baca Alkitab, imanin aja. Gak mau mengkritisi Alkitab. Saya selalu berkata kepada orang yang mendengarkan saya, mengkritisi Alkitab itu bukan cari salahnya Alkitab, tapi kita dalami Alkitab supaya kita menemukan kebenarannya. Bukan cuma ayat-ayat yang ditulis di luar doang, tapi makna dalamnya kita dalami, kita dapati, kita temukan. Orang Kristen kebanyakan gak gitu. Bahkan level-level hamba Tuhan juga gak begitu. Ya mereka cuma mengajarkan apa yang diajarkan sama dosennya, apa yang diwariskan dari pendeta-pendeta sebelumnya. Itu aja yang mereka ulang-ulang lagi. Nggak ada pendalaman pribadi. Sehingga nggak menemukan akhirnya pertanyaan-pertanyaan seperti saya bilang tadi. Bapak Ibu pernah berpikir nggak? Coba saya tanya nih, yang ada 73 masih live di TikTok bersama saya. Pernah nggak berpikir, iya ya saya kan nanti punya tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Yesus. Terus sekarang ke surga. Nanti ke surga. Itu gimana? Atau bertanya, Yesus kan itu ketika dia bangkit kan dia punya tubuh. Dia naik ke surga itu kan dengan tubuh yang kemudian naik, ditutup dengan awan sehingga hilang. Nah, dia ke surga katanya. Surga itu kan, Bapa itu kan, Allah itu kan roh. Surga itu kan dimensi roh, tempat makhluk roh gitu loh. Lah Yesus tuh berarti gimana ya? Itu hal yang begitu, Bapak Ibu pernah bertanya gak dalam hati? Coba silakan. Saya mau lihat di live chat. Ya. Pernah nggak ada yang bertanya begitu? Saya yakin jarang yang bertanya begitu. Ya. Karena apa? Karena ya cuma mewarisi aja apa yang dipahami oleh gerejanya, oleh pendetanya tanpa mau menyelidiki lagi. Ya. Nah sekarang, karena saya sudah menyelidikinya, ya kalau boleh dibilang pengajaran saya ini mungkin berbeda jauh dengan apa yang diajarkan gereja, dan saya tidak pernah takut untuk mengatakannya. Karena berkali-kali saya bilang, ya, ajaran gereja itu tafsir, ajaran denominasi itu tafsir. Masa saya nggak boleh nafsir? Dan apakah kalau saya menafsir harus sama tafsirannya dengan gereja yang lainnya? Ya enggak dong. Makanya kalau memang setiap kita punya penafsiran sendiri-sendiri, ya nggak apa-apa. Memang itu. Nggak mungkin penafsiran itu bisa satu, nggak mungkin. Ya, karena kita otaknya beda-beda. Lagian Allah itu apakah nggak sanggup membuat tafsiran semua jadi satu? Dia sanggup kalau dia mau, tapi dia membiarkan kan? Membiarkan banyak tafsiran yang ada sehingga gereja mereknya macam-macam. Di Indonesia aja, Bapak Ibu ada yang hafal? Semua denominasi atau sinode gereja yang diakui di Republik ini, nggak ada yang hafal karena banyak banget, ratusan. Itu baru gereja sinode, belum gereja lokal, ya, yang punya merek sendiri. Itu jumlahnya saya yakin kalau dihitung ratusan ribu. Ya, di tempat kediaman saya aja di Serpong, nggak usah di Serpong kelewatan lah, di Alam Sutra aja, itu gereja yang punya merek nama sendiri, itu udah puluhan. Ya, dari yang cuma di ruko, dari yang cuma minjem ruangan kecil di sport club, dari yang nyewa di hotel,
Dari yang punya ruko beberapa, sampai ada yang menyewa space besar di mall, ya. Sampai ada yang punya tanah dan bisa punya izin bangun gereja. Itu kalau dijumlahin ya, di Alam Sutera saja, di wilayah kecil Serpong, itu puluhan. Apalagi kalau di Serpong, mungkin ratusan. Tidak tertutup kemungkinan ribuan. Itu baru Serpong doang. Serpong itu adalah bagian kecil kecamatan, Bapak Ibu. Ya. Kecamatan saya itu Kecamatan Serpong Utara. Itu saya yakin kalau ngomongin gereja, kalau mau ngomong hitung ratusan, Bapak Ibu. Jadi jangan bilang nggak ada gereja. Gereja tuh banyak sekali. Ya. Cuma banyak gereja yang memang tidak resmi. Dalam artian tidak resmi itu tidak ada izin gitu loh. Ya, karena izinnya susah kan? Ya. Bapak Ibu pokoknya dimanapun kau ada gitu ya. Kalau kau di kota besar ya, masuk ke hotel pasti ada gereja di situ. Kalau di kotamu ada mall, pasti ada gereja di situ. Ya. Karena emang kita kesulitan untuk meminta izin bangun gereja, kecuali mungkin yang di daerah-daerah ya, yang toleransinya masih tinggi gitu ya. Mungkin bisa, tapi kalau di kota-kota sudah susah. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ya. Jadi apa yang saya dapatkan? Nah, ini saya mau bagikan nih. Nanti kita diskusi ya. Kediaman kita tuh bukan di surga. Meskipun ada Yohanes 14 tadi mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Aku menyediakan tempat bagimu agar di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi tempat kediaman kita nanti, tempat Bapak, Ibu, dan saya, kalau kita dibangkitkan dan kita masuk dalam keabadian surga bersama dengan Yesus, itu bukan di surga, tapi hanya tempat kecil dari surga. Ya. Sebab kita itu nanti punya tubuh. Jadi kita bukan roh. Kalau kita nanti roh, ya, dalam keabadian, dalam kekekalan itu kita adalah roh, maka kita ada di surga. Karena surga memang dimensi roh. Tapi kita punya tubuh. Ya. Sama seperti sekarang Yesus. Ya. Yesus tuh punya tubuh. Di mana dia? Sedangkan Allah itu roh. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mestinya kita jawab, tapi kita sukar. Jangankan sukar lah, mikir pertanyaan aja enggak, karena Bapak Ibu terimanya biasanya beres aja kan. Udahlah, yang dikatain pendeta gue begini, katanya suruh imanin aja deh. Kita nggak pernah diajar untuk jadi orang Kristen yang pinter. Kita selalu diancam, nggak boleh berbeda pandangan dengan gereja ya. Kalau berbeda pandangan, kamu masuk neraka. Seolah-olah gereja itu yang menentukan kita ke surga dan ke neraka. Enggak. Gereja itu punya pemahaman juga nafsir kok. Makanya saya selalu berkata, ukuran kita tuh Alkitab. Ya. Bukan yang lainnya. Makanya saya selalu mengajarkan beberapa orang yang mau bergabung dengan saya. Saya push untuk ayo renungkan firman Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah bergabung dengan The Way bertahun-tahun tapi masih belum punya kesukaan merenungkan firman Allah, maka mereka tuh sebenarnya nggak ngerti apa yang saya ajarkan. Jadi datang ke gereja itu ya cuma nongkrong-nongkrong, ketemu sama jemaat lainnya, hahaha, tapi bukan dalam kerinduan kepada Allah. Ya. Sebab itu yang saya tekankan. Saya bahkan bilang sama jemaat The Way, nanti andai kata kalian semua sudah benar-benar memahami kebenaran dan akhirnya nggak mau mendengarkan saya lagi, ya udah kita tutup The Way ini. Bagi saya nanti jabatan pendeta tuh emang nggak perlu. Ngapain ada pendeta kalau semua orang Kristen itu sudah mengerti bahwa mereka masing-masing harus merenungkan firman Allah dan harus memahami Alkitab. Kalau nggak mengerti, mereka sudah paham bahwa ada Roh Kudus yang nolong mereka. Tapi orang Kristen kan nggak paham itu. Makanya masih butuh sama pendeta, tergantung sama pendeta, dikit-dikit pendeta. Siapa Yesus? Yesus itu adalah Allah. Tahu dari mana? Pendeta saya. Nah, udah mateng deh. Ya, nggak bisa menjelaskan argumentasinya apa. Coba cari di Alkitab, ada nggak perkataan Yesus adalah Allah? Ya. Dan saya ketika mengatakan apa yang saya temukan di Alkitab, saya dibilang sesat oleh banyak orang. Ya nggak apa-apalah. Tapi saya nggak peduli sama telinga-telinga itu. Saya lebih telinga Allah yang saya dengarkan. Meskipun saya tahu Allah nggak punya telinga, kan dia roh. Ini kan bahasa alegoris.
Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita itu bukan di surga dalam dimensi roh itu. Ya. Kalau kita mau membuka hati kita dalam-dalam, tempat kita itu kata Yohanes di mana? Di Yerusalem baru, Bapak Ibu. Kita baca ayatnya ya. Wahyu 21 ayat 2. Ya. Wahyu 21 ayat 2. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Inilah tempat kediaman kita dalam kekekalan. Yohanes dapat vision, dapat penglihatan. Nah ini namanya penglihatan itu saya bilang juga bukan realitas fisik. Namanya penglihatan. Bisa dia lagi bermimpi atau dia sedang mendapatkan pemahaman dalam alam bawah sadarnya dia. Ketika dia merenungkan, terus dia mendapatkan pemahaman alam bawah sadar. Secara tepat apa yang dilihat oleh Yohanes kita kan nggak tahu. Kita cuma tahu firman-Nya berkata demikian dalam kitab Wahyu 21 ayat 2. Dia melihat ada kota yang turun dari surga. Dan kota itu kalau kita baca Wahyu 21 seterusnya adalah Yerusalem baru. Kota. Berarti Yohanes melihat sebuah penglihatan ada kota. Fisik kan, kota turun dari surga. Dari surga tuh berarti berasal dari Allah. Jadi jangan bayangin nanti Bapak Ibu kita lagi bengong-bengong gini tiba-tiba ada sebuah kota turun dari langit pelan-pelan gitu kayak film Independence Day ya. Ada kapal antariksa alien tiba-tiba ada di atas awan begitu, nggak begitu. Ya. Jangan ngarang-ngarang. Imajinasimu boleh tapi jangan terlalu liar gitu. Jadi dari surga itu maksudnya kota itu, tempat keabadian kita itu memang berasal dari Allah. Ya. Berarti kan jelas, kita bukan tinggal di surga. Tempat keabadian kita itu bukan di surga. Tapi di mana? Di sebuah kota yang namanya Yerusalem baru. Yang berasal dari Allah. Bahasa kita Wahyunya turun dari surga. Tapi itu nggak bisa kita tafsirkan literal dong. Ya. Itu kan makna simbolik. Saya bilang berasal dari Allah. Apakah ini kota itu berarti Allah menciptakan baru? Beberapa orang Kristen, beberapa pendeta mengatakan bahwa ya Allah menciptakan tempat yang baru bagi manusia dalam keabadian, dalam kekekalan. Tapi kalau saya mengatakan tidak. Kenapa? Karena referensinya Alkitab. Saya selalu mengatakan apa yang Alkitab katakan. Saya nggak pernah menafsir liar, bebas, memperkosa firman, membaca ayat tanpa melihat konteksnya. Enggak, saya selalu membaca ayat dengan konteksnya dan ayatnya ayat di Alkitab. Coba kita baca Bapak Ibu. Kejadian 2 ayat 3. Saya baca buat saudara ya, Kejadian 2 ayat 3. Demikian firman Allah. Lalu Allah memberkati hari ketujuh. Saya ulangi. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti. Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ini ayat yang cukup kuat Bapak Ibu. Di mana kita bisa berkata dengan yakin bahwa Allah tidak lagi menciptakan apapun setelah hari ketujuh. Jadi setelah hari ketujuh, setelah hari Sabat, Allah tidak pernah menciptakan apapun lagi. Allah sudah berhenti dalam penciptaan. Saudara mau menafsirkannya berbeda silahkan, tapi itu ayatnya begitu. Ayatnya cukup jelas mengatakan begitu. Saya terus selalu berprinsip kalau ayat itu bisa ditafsirkan literal ya literal aja. Baru kalau agak sulit kita coba cari makna dalamnya apa. Jangan-jangan ini cuma simbolik, analogi, alegoris. Ya. Tapi kalau bisa literal. Tapi tadi kota turun dari surga itu kan nggak masuk akal. Ya. Maka secara menafsirkan literal tuh nggak bisa gitu. Masa ada kota turun dari surga gitu? Orang surga aja dimensi roh bukan dunia fisik. Masa tiba-tiba ada muncul materi ya dunia fisik gitu ya turun dari tempat yang dimensi roh kan nggak masuk akal. Kan kita punya akal. Maka itu kalimat ada kota turun dari surga jangan dimaknai literal, jangan ditafsirkan literal, tafsirkan simbolik. Maka saya menafsirkan tadi dari surga itu berarti dari Allah, berasal dari Allah. Kota itu berasal dari Allah, tapi bukan Allah yang menciptakan. Berasal dari Allah. Kan kalau berasal dari Allah bukan Allah yang menciptakan. Ya. Saya percaya makanan saya hari ini berasal dari Allah. Kan bukan Allah yang menciptakan makanan saya. Orang saya makan gado-gado, masa Allah menciptakan gado-gado? Emang Allah kayak mbok-mbok tukang gado-gado? Kan bukan. Ngerti ya?
Yang meramu gado-gado yang saya makan hari ini ya embok-embok gado-gado yang saya beli di pinggir jalan itu. Tapi saya tahu bahwa gado-gado ini bisa diciptakan si embok ini karena Allah yang maha itu mengizinkannya. Karena sumber-sumber dari gado-gado itu semuanya Allah yang menciptakan dulu sebelum hari ke-7. Kan gitu saudara. Jadi nggak ada yang baru. Allah tidak menciptakan lagi. Jadi kalau bicara mengenai kota itu, Yerusalem baru itu bukan sesuatu yang diciptakan ke nanti. Sudah ada. Sudah diciptakan. Ya. Sebab tadi Kejadian 2 ayat 3 Allah sudah berhenti menciptakan sejak hari Sabat. Lalu Yerusalem baru itu di mana dong? Kalau sudah diciptakan ada di mana dia? Nah, sama-sama kita kembali baca nih. Mazmur 115. Ya, ayat 16. Mazmur 115 ayat 16. Saya baca lagi nih. Sudah saya baca tadi buat saudara, saya baca lagi. Mungkin saudara tadi tidak ngeh ya. Mazmur 115 ayat 16. Saya baca buat saudara. Terjemahan baru 2. Langit, Samayim, Uranos, surga, itu langit Yahweh. Punya Yahweh, tempat kediaman Yahweh. Bumi diberikan Yahweh kepada anak-anak manusia. Bumi diberikan Yahweh kepada anak-anak manusia. Saya mau tanya sama saudara. Bapak Ibu nanti ketika kita dibangkitkan dari dunia orang mati, kita itu siapa? Apakah makhluk baru? Apakah simpanse? Apakah alien? Apakah Superman? Yesus ketika dibangkitkan, rupa, raganya, fisiknya seperti manusia. Meskipun tubuhnya tidak seperti sama, tidak 100% sama dengan tubuhnya sebelum dia mati, kan begitu? Karena tadi ya bisa hilang ya. Ya, tidak terbatasi dimensi ruang dan waktu. Udah gitu bisa naik ke surga lagi, berarti bisa mengatasi gravitasi bumi, kan begitu kata Alkitab. Tubuhnya mirip, tapi nggak sama. Tapi berarti Yesus tetap manusia kan? Manusia dengan tubuh kebangkitan. Nah, coba tadi Roh Kudus sudah menguasai pemazmur, sehingga dalam Mazmur 115 ayat 16 dia berkata bahwa bumi diberikan Allah, diberikan Yahweh kepada anak-anak manusia. Jadi saya menafsirkan, sekali lagi dengan rendah hati, ini tafsiran. Saya selalu mengatakan kalau tafsiran, kalau ayat Alkitab, saya menafsir dari ayat tadi yang mengatakan dalam Mazmur 115 ayat 16, bumi diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Saya menafsirkan. Karena saya nanti kalaupun sudah mati dan dibangkitkan saya tetap disebut anak-anak manusia, maka tempat anak-anak manusia itu sudah ditetapkan apa? Bumi. Maka saya mau mengatakan, tafsir memang, Yerusalem baru itu ya di bumi ini. Bumi yang sekarang kita diami. Cuma bedanya dengan bumi sekarang, Yerusalem baru nanti adalah bumi yang sudah dipulihkan, bukan diciptakan. Karena Allah tidak menciptakan lagi, tapi dipulihkan. Beda dong, dipulihkan dengan menciptakan. Kalau menciptakan, diciptakan tuh berarti diciptakan dari ketiadaan, dari nggak ada jadi ada. Sedangkan kalau dipulihkan, berarti barangnya sudah ada nih. Saya mau memulihkan, itulah mobil tua saya yang sudah rusak peninggalan eyang saya. Udah mati tuh di di gudang. Saya mau pulihkan lah, maka kita panggil montir ya, direnovasi, diapain lah sehingga bisa hidup lagi jadi mobil yang bisa jalan lagi di jalan raya. Ngerti ya? Itu tafsiran saya. Kalau Bapak Ibu punya tafsiran berbeda, monggo. Kita nggak usah saling menyakiti, orang beda cuma tafsiran doang kok. Lagi beda tafsiran juga nggak membuat kita masuk surga atau neraka, kan gitu. Yang menentukan kita masuk surga dan neraka kan Yesus. Dan untuk bisa masuk ke surga sesuai dengan penghakiman Yesus, Yesus cuma berkata begini, ya, percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, udah. Percaya bahwa Yesus juru selamat kita, udah. Percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, udah, itu doang. Jadi soal percaya surga itu A, B, C, D itu nggak akan membuat kita masuk ke surga atau tidak. Maka jangan ribut, jangan ngotot-ngototan, jangan maki-makian, cuma alasan berbeda tafsir, come on. Ya kalau ada pendetamu mengatakan, iya kalau beda tafsir dengan kita itu sesat, ya itu biarin aja, itu pendetamu. Kalau kamu ikutin dia, dengerin dia, ya udah nggak usah ikutin saya, nggak usah dengerin saya, selesai. Tapi kalau kamu dengarkan saya, ya
Kalau pendetamu dan saya dan pendeta lain itu berbeda tafsiran, ya nggak apa-apa, namanya juga orang berbeda. Terus saya gimana dong, Pak? Ya makanya jangan jadi orang Kristen yang bodoh, yang cuma berharap pada tafsiran pendetamu saja. Belajar dong. Tapi saya nggak ada waktu, Pak, sekolah teologi. Siapa yang suruh belajar sekolah teologi? Kalau ada waktunya, ada berkatnya, boleh. Tapi kalau enggak, ya nggak usah. Lalu gimana saya tahu Alkitab? Lah, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Itu banyak orang Kristen makanya mengabaikan Roh Kudus sih. Ya. Libatkan dong Roh Kudus. Roh Kudus sudah penuh dalam diri kita dong. Tapi kita nggak pernah ajak ngobrol dia. Kita nggak pernah tanya dia. Kita nggak pernah libatkan dia dalam segala keputusan kita. Ya makanya kita akhirnya nggak ngerti Roh Kudus itu apa. Jadi surga itu apa? Surga itu dimensi, bukan dimensi fisik. Ya. Tapi kita dapat janji, kita akan punya rumah di rumah Bapa, di surga yang bukan kediaman fisik. Berarti apa artinya? Artinya ada rencana Allah yang diberikan untuk apa? Bagi saya, memulihkan bumi ini. Kota yang turun dari surga itu bukan bumi, tapi ada di bumi ini. Ya. Kota itu apa? Yerusalem baru. Ya. Kalau kita baca Wahyu 21, coba. Kita baca nih Wahyu 21 ayat 1. Kenapa bisa begitu, Pak? Lalu bumi yang sekarang ini gimana? Coba kita baca Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi Tuhan pulihkan bumi yang sekarang ini dengan cara, tanda kutip, bahasanya saya nih, merubah bumi yang pertama, langit yang pertama, menjadi langit yang baru, bumi yang baru. Kenapa bisa begitu? Kalau kita baca ayat di atasnya, Wahyu 20, karena semua yang jahat, yang sifatnya jahat, yang namanya setan, iblis, kemudian yang namanya antikristus, nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, orang-orang yang sok paling benar sendiri dan menganggap dirinya sama seperti Yesus. Bukan itu saja, kemudian yang namanya maut, keterpisahan dengan Allah dan kerajaan maut. Nangkep ya? Itu semua sudah dilemparkan ke Gehenna. Kenapa bumi bisa dipulihkan menjadi bumi yang baru? Kenapa langit bisa dipulihkan menjadi langit yang baru? Karena semua yang jahat yang sekarang ini ada di langit yang pertama, langit sekarang, di bumi yang pertama, bumi sekarang, itu semuanya sudah Tuhan singkirkan dengan cara yang ajaib. Ya, dilempar ke Gehenna. Sehingga otomatis kalau yang jahat semuanya sudah tidak ada di bumi dan langit, maka bumi dan langit sudah dipulihkan menjadi yang baru. Kan begitu? Ya. Berarti nanti ketika kita dibangkitkan, kita akan dimasukkan ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Apa itu? Ya sebuah tempat. Namanya kota. Tapi bukan kota Yerusalem yang ada di Israel sekarang. Sebab dikatakan Yerusalem baru. Apakah lokasinya di situ? Mungkin saja bisa. Tapi yang jelas bukan Yerusalem yang sekarang. Yang penuh dengan amarah, yang penuh dengan emosi. Banyak orang demo di sana, penguasanya suka ngebunuh orang. Ya, tempat yang katanya suci, tapi sudah dikomersilkan. Ya, benar kan? Masa Bapak Ibu kalau sudah ke Israel nggak tahu tempat itu sudah dikomersilkan? Kan gitu, ya. Yang jelas bukan Yerusalem yang sekarang. Dan gak ada itu namanya tempat-tempat ibadah lagi di Yerusalem yang baru. Kenapa? Karena kalau kita baca nanti Wahyu 21. Karena Yesus dan Bapa adalah bait Allahnya. Gak perlu lagi matahari. Gak ada lagi laut. Apakah laut tidak ada lagi secara harafiah di langit dan bumi yang baru nanti? Mungkin saja gak ada laut lagi. Karena kalau kita membaca ya tentang penghakiman ketika 7 cawan murka Allah, ketika 7 sangkakala, terus ketika 7 materai dibukakan, kan itu banyak bencana alam kan. Ada hujan es, hujan batu, meteor gitu ya, sehingga laut sepertiganya menjadi darah dan seterusnya kan gitu kan. Mungkin saja gara-gara bencana alam yang berakumulasi itu sehingga akhirnya suatu hari nanti ya dalam proses pemulihan laut tidak ada lagi.
Itu kalau mau ditafsirkan literal. Tapi kalau bagi saya, laut itu bicara mengenai simbolik, ketakutan. Orang zaman dulu tuh paling takut laut. Karena laut itu ya untuk lewati laut harus pakai kapal. Dan kapal itu ya kapal zaman dulu, Pak, Bu. Kalau zaman sekarang dengan mesin boat yang kuat sekali, apalagi kita punya kapal pesiar yang besar, kapal tanker yang besar, itu kalau lewati ombak 20 meter santai aja gitu, nggak ada ketakutan, ya goyang dikit aja tapi nggak sampai mengerikan. Tapi zaman dulu kan kapalnya kapal kayu, tenaganya tenaga layar dan juga dayung. Ya, jangankan lewati laut samudra, nelayan-nelayan Galilea aja itu kan yang murid-murid Yesus ketakutan ketika di tengah danau Galilea itu ada angin topan. Itu di danau loh, ketakutan sama angin topan. Gimana coba kalau mereka suruh melaut bener-bener? Ya, nyebrang pulau, nyebrang benua, wah, modar mereka. Makanya bagi orang dulu, laut itu bicara mengenai kematian, ketakutan. Makanya ketika laut pun tidak ada lagi, besar kemungkinan maksud Yohanes adalah kematian tidak ada lagi. Dalam kehidupan yang baru nanti bersama dengan Allah dalam Yerusalem baru. Yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kematian, itu nggak ada lagi. Nah, kayaknya di sini aja dulu deh ya. Pemahaman surga. Sebab kalau ngomongin panjang Yerusalem baru, ini bisa sampai jam 3 pagi. Ya, beberapa saudara kuat, saya nggak kuat lah. Karena nggak siapin diri untuk sampai jam 3 pagi, kecuali saya sudah menyiapkan diri. Ya, berarti sepanjang siang tadi saya tidur mulu gitu ya. Mungkin bisa kuat energinya. Tapi nggak apa-apa, nanti minggu depan kita lanjutin lagi ya. Pokoknya Bapak Ibu terus follow Instagram kami, TikTok kami, terus juga subscribe YouTube kami ya. Terus juga jadi teman di Facebook kami ya, supaya kalau ada program-program terutama saya gitu ya, Bapak Ibu dapat notifikasinya dan bisa ngikuti Deep Talk with Pasi. Biasanya saya hari Rabu malam jam 9 kurang lebih lah, setengah 10 gitu ya, 1 jam 2 jam gitu. Nah, itu aja pemahaman saya. Saya ngomongin surga. Tempat kita di surga itu bukan tempat roh, kita bukan makhluk roh. Kita tetap manusia juga. Makanya saya menafsirkan Yerusalem baru itu adalah sebuah kota yang ada di bumi yang sudah dipulihkan. Di mana itu Yerusalem baru itu? Mungkin saja ada di titik yang sama dengan kota Yerusalem yang sekarang, tapi jelas bukan sama dengan Yerusalem yang sekarang. Ya. Kota yang katanya kota suci, 3 agama besar di dunia. Kota yang katanya punya tempat-tempat kudus dari 3 agama besar di dunia. Tapi justru kota yang hari-hari ini menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan kasih Allah. Bayangin, ya, ada tembak-tembakan di tempat suci Masjid Al-Aqsa misalnya. Masjid Al-Aqsa itu juga diimani orang-orang Yahudi merupakan bukit Bait Allah. Ya. Dua sisi. Orang Israel dengan polisinya nembakin orang Muslim di masjid itu, dan juga kita tahu dari berita-berita orang Muslim juga di situ lemparin polisi-polisi Israel dengan batu dan lain sebagainya. Ada kebencian di situ. Katanya kota suci, tapi yang ada kok kebencian. Kan begitu Bapak Ibu. Dan saya berani pastikan, meskipun saya belum sampai ke sana, Yerusalem baru itu tidak seperti Yerusalem yang sekarang. Ya. Maka kalau ada orang bilang, aduh, saya tuh rindu Yerusalem, saya sedih gitu. Kok yang dirindukan Yerusalem yang sekarang? Mestinya yang dirindukan tuh Yerusalem yang nanti. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Itu mestinya bukan Yerusalem yang sekarang, tapi Yerusalem baru nanti. Dan orang kalau sudah merindukan Yerusalem baru berarti siap untuk mati kan? Sebab Bapak Ibu gak mungkin sampai di Yerusalem baru kalau Bapak Ibu gak mati gitu loh. Atau tidak mengalami tubuh kebangkitan, atau tidak memiliki tubuh kebangkitan, atau masih memiliki tubuh yang sekarang. Tapi banyak orang Kristen yang nyanyikan, oh Yerusalem, sambil nangis-nangis gitu, kayak pengen banget ke Yerusalem yang baru, tapi takut mati. Baru divonis dokter sakit aja langsung, di mana Allah? Allah jahat, Allah tinggalkan saya. Ngutukin Allah. Gampang banget gitu orang Kristen, mulut yang sama, lidah yang sama bisa haleluya, haleluya. Tapi ketika dapat masalah berat, langsung Allah di mana? Allah nggak ada, Allah jahat, Allah bohong.
Sedih saya ngelihat orang Kristen model begitu. Kenapa bisa begitu? Maafkan saya, karena pergaulannya tidak benar. Besar kemungkinan gereja tempat dia bertumbuh tidak membuat dia punya iman yang benar. Iman yang selama ini digembor-gemborkan hanya iman palsu. Aspal, asli tapi palsu. Tampaknya beriman tapi kosong. Kalau saya jadi saudara, saya cari gereja lain. Yang paling tahu dirimu sendiri. Sama saya ngomong sama jemaat The Way juga. Kalau kalian di The Way ini tidak dapat apa-apa, tidak bertumbuh imannya, tidak sampai pada pengenalan kepada Bapa, tidak menjadi manusia yang mengasihi sesama manusia, berarti saya gagal dan bodoh kalau kalian terus masih dengerin saya khotbah. Cari pendeta lain. Ya. Jangan kayak kerbau dicucuk hidungnya terus ngintil aja sama si peternaknya. Saudara nggak boleh begitu. Saudara harus radikal sama Yesus, bukan sama pendeta, bukan sama saya. Saya ini manusia biasa, meskipun saya nggak mau buat dosa, saya berusaha ngajar yang benar, tapi saya manusia. Maka jangan mengidolakan pendeta. Idolakan Yesus. Yesus is a center of my life. Itu kata sebuah lagu kan. Batu penjuru kita. Pusat kita. Idola kita. Kalau kita mau memuji, jangan muji hamba Tuhan, muji Yesus. Muji Bapa. Sebab hamba Tuhan yang hebat, yang kita lihat hebat itu, kalau nggak ada apa-apanya dari Bapa, nggak diurapi Bapa, nggak jadi apa-apa, cuma debu dia. Ya. Nangkap ya saudara ya. Semoga saudara senang gitu dengar saya ngomong begini. Sebab banyak orang nggak suka ada pendetanya marah-marah dan ngomong keras seperti ini. Maafkan saya, kalau saudara suka yang lucu-lucu ya nggak usah dengerin saya, nggak cocok lah. Saya dulu awal-awal jadi pendeta, kalau ada orang yang pernah kenal saya dulu di tahun sekitar 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Saya melayani dulu di gereja Tiberias. Saya pendeta lucu Bapak Ibu. Boleh tanya yang kenal saya lama. Coba yang ada di sini yang sudah kenal saya sejak tahun itu ya. Dari tahun 2004, 2005 saya sudah jadi pendeta di gereja Tiberias Indonesia. Dulu digembalakan oleh almarhum pendeta Pariaji, itu gembala saya. Saya dulu kalau khotbah ngelucu. Tapi saya mikir, kalau saya ngelucu, cuma menyenangkan jiwa doang, ya, tapi nggak membuat manusia yang datang ke gereja jadi dewasa. Maka sejak saat itu saya berubah. Maka kemudian saya dikenal pendeta yang suka marah-marah, yang kalau ngomong kasar, ngomong keras, sering bilang nggak peduli sama telinga jemaat, gue lebih senang senengin telinga Tuhan. Ya itu emang sering saya munculkan terus. Jadi kalau emang saudara masih suka yang lucu-lucu ya cari pendeta yang lucu-lucu lah. Itu hakmu. Ya. Tapi kalau mau benar-benar dapat kebenaran, silakan uji pengajaran saya. Tanya sama Roh Kudus. Apakah si Seno ini, tadi kata ada orang yang bilang, iblis yang menyaru jadi malaikat, serigala berbulu domba. Silakan tanya sama Roh Kudus. Apakah si Seno ini punya motivasi tersembunyi, yang ingin menyesatkan domba-dombanya Allah? Tanya sama Roh Kudus. Kan kau punya Roh Kudus. Ya. Kalau Roh Kudus dalam hatimu bilang, ya si Seno itu bajingan, si Seno itu setan, nggak usah dengerin saya lagi, ya. Jangan follow media sosial kami lagi, unsubscribe YouTube kami. Ya kalau ada muka saya buang jauh-jauh, jangan cobai dirimu. Ya kalau memang Roh Kudus berkata saya ini adalah penyesat. Tapi kalau Roh Kudus berkata dengerin si Seno karena dia ngomong benar, buka hatimu. Jangan aminkan khotbah saya, dengerin aja dulu. Terus gumuli bersama Roh Kudus, tanya sama Roh Kudus. Tadi si Seno ngomongin surga seperti itu Roh Kudus, bener nggak ya? Berikan aku hikmat marifat, supaya aku tahu yang diajarkan si pendeta Seno itu benar apa tidak. Begitu loh saya maunya. Kayak jemaat Berea gitu. Jemaat Berea tuh pendeta siapapun, pengkhotbah siapapun, guru siapapun yang ngajar mereka di kota Berea, mereka dengerin. Mereka gak pernah nolak, gak pernah menghakimi. Ya, tapi mereka gumuli lagi ajarannya, baru ketika mereka yakin, mereka aminin. Amin. Amin itu apa? Ya, aku percaya dan akan aku hidupi. Itulah makna amin. Makanya hati-hati ngomong amin. Amin itu bagi saya setara dengan sumpah, setara dengan nazar. Makanya saya sudah bilang jangan amin. Karena kalau kau amin tapi kau tidak lakukan, kau melanggar sumpah, melanggar nazar. Dan itu hutang. Kalau hutang gak dibayar, jangan mimpi masuk ke surga. Gitu loh saudara. Gitu ya saudara ya. Semoga itu, ya. Terlebih pokoknya saya kepengen orang Kristen sejati itu mengasihi sesamanya. Kalau kau punya saudara Muslim, saudara Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan ateis sekalipun, LGBT sekalipun, kasihi mereka, jangan hakimi mereka. Jangan maki-maki mereka.
Kalau mereka jahat sama kita, jangan balas yang jahat sama yang jahat. Duh, saya senang tuh ada siapa tadi, selalu salam toleransi. Itu penting banget kita. Ya. Orang Kristen tuh radikal dengan imannya secara pribadi, tapi toleran terhadap yang lainnya. Ya. Silahkan lagi uji, apakah yang saya ngomong tuh benar. Ya. Karena banyak gereja ya, jujur aja kan, jangankan sama orang yang tidak seiman. Gereja yang satu sama gereja yang lain aja kadang-kadang musuhan kok. Coba deh Bapak Ibu punya gereja sama gereja lain sampingan nggak? Deket nggak? Atau dempetan, ruko, atau di satu mall yang sama. Coba uji omongan saya ini. Apakah gerejamu akur dengan gereja yang satu mall atau gereja yang samping rukomu? Jadi kan kadang-kadang kan ada gereja yang cuma beda ruko doang ya. Atau ada ini gereja, ada restoran, gereja lagi. Jadi tetap satu ruko yang sama, dempetan, deketan. Coba jujur, akur nggak? Akurnya gimana Pak taunya? Iya, lihat pendetanya sering minum kopi berdua nggak? Pendetanya sering makan bakso berdua nggak? Itu ukurannya saudara. Ukurannya itu. Oh iya Pak, itu pendeta kami gerejanya beda tapi sering makan gado-gado, main catur berdua. Kompak banget gereja kami Pak. Kami sering juga diundang untuk melayani paduan suara di sana. Mereka juga kami undang. Nah kalau begitu itu dua gereja keren banget. Kau bertumbuh di sana. Tapi kalau kau punya gereja sama gereja lain deket padahal, tapi kita nggak pernah bertegur sapa. Bahkan pendetamu di mimbar jelek-jelekin gereja itu nggak gereja bener tuh. Sorry aja, mau pendetamu punya gelar STH, MTH, DTH sekalipun itu bukan hamba Tuhan yang sejati. Gimana dia bisa jadi berkat bagi orang yang tidak seiman, sama saudaranya saja dia tidak akur? Kan begitu. Padahal kalau kita berkata saya sudah mengasihi sama manusia, kata Alkitab apa? Kata Yesus apa? Kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Berarti harus mengasihi diri sendiri, baru bisa mengasihi sama manusia. Ya. Kemudian juga apa? Baru bisa mengasihi Allah. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang gak kelihatan, yang roh itu, tapi mengasihi saudara kita sendiri aja gak bisa. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Sebenarnya menjadi orang yang Kristen itu kalau ukurannya Yesus ya. Fokus kita tuh Yesus ya, bukan gereja, bukan pendeta, bukan saya, bukan Dewe ya. Yesus gitu ya. Bapak Ibu akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Coba deh ya. Sekarang kok jangan ngefans sama si Seno ini. Kalau andai kata kok ada yang ngefans sama saya, jangan ngefans sama Dewe, jangan ngefans sama gereja dan pendetamu. Kalau mau ngefansnya sama Yesus. Yang di otakmu tuh Yesus, yang di hatimu Yesus. Kalau ke gereja tuh kok mau ketemu sama Yesus. Bukan ketemu sama pendetamu. Nah coba kita lakukan hal sepele. Itu kan sepele kan? Bisa dong. Masa nggak bisa sih? Ya. Coba ketika kita fokusin sama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Kalau kau lakukan senantiasa meninggikan nama Yesus, maka kau akan bisa melihat yang benar dan yang salah itu, yang jahat itu dengan lebih clear. Karena saya sudah melewatinya. Dan saya bagi itu buat saudara. Haleluya. Amin. Oke. Ya kita coba. Saya mau sapa-sapa dulu. Sebelum kita akhiri, saya nanti mau doa ya. Bapak Ibu yang stay di live chat, saya akan doakan satu persatu. Ya. Saya coba sapa-sapa dulu yang ada sudah join di live chat. Ada Pak Andi Ferianto, salam Oh ya, Pak Andi Ferianto yang sering bilang salam toleransi gitu ya. Ya, kita apalagi sesama orang percaya ya. Gereja tuh harus saling menghargai satu dengan lainnya gitu ya. Ada Bu Abigail, Bu Iren, shalom. Ada Pak Esa, shalom. Ada ibu atau bapak nih, Esa, shalom, selamat malam ya. Shalom juga ya. Kemudian juga ada user 7320 sekian ya. Shalom juga. Ada apa tadi? Ada Bu Gina Kroya, shalom semuanya, shalom. Ada akun Senpai Kawai ya. Shalom juga ya. Andi Ferianto, kalau surga bukan dunia fisik, apakah surga hanya angan-angan manusia? Ya, kalau ada orang lain yang berkata demikian, silakan. Kalau surga bukan angan-angan manusia. Surga bukan fantasi liar manusia. Ya, karena itu ada di Alkitab. Makanya saya bilang, Bapak Ibu tuh percaya Alkitab adalah firman Allah apa tidak? Kalau Bapak Ibu hanya percaya Alkitab itu hanya karya sastra, hanya sekedar narasi, cerita, dongeng, ya akhirnya berkata surga itu angan-angan, ya saya bisa terima. Tapi karena saya mengimani Alkitab itu tuh adalah firman Allah, iya dan amin. Dan surga itu ada di Alkitab. Ya. Meskipun surga yang di Alkitab itu tidak seperti surga yang diceritakan atau dikotbahkan pendeta-pendeta dan gereja-gereja. Kan saya bilang tadi, surga ternyata bukan seperti itu. Ya. Surga itu adalah bukan realita fisik, tapi
Yerusalem baru itu realita fisik. Karena kita dibangkitkan dengan tubuh materi, maka tempat kita juga materi, fisik. Ya, maka bukan angan-angan. Gitu ya. Tergantung saudara membaca Alkitab gimana. Dan saya tidak akan bilang salah apa sesat gitu ya. Itu tergantung saudara aja ya. Saya udah nggak berani menghakimi orang itu sesat atau salah ya. Biarlah Yesus nanti yang menghakimi. Bukan berarti saya cemen, enggak, saya emang nggak mau ngambil bagiannya Yesus aja. Orang hakim adalah Yesus, kok saya jadi tiba-tiba hakim. Kecuali nanti saya malam-malam didatangi Yesus, saya penghakimanku berikan padamu, ya mungkin saya akan berpikir ulang gitu. Tapi saya akan uji juga yang datang tuh Yesus beneran atau Yesus jadi-jadian. Jangan-jangan setan yang mau mencobai saya menjadi Yesus gitu ya. Sebab Yesus tuh pasti jadi hakim, karena Bapa sudah menyatakan, Alkitab saya menyatakan, begitu ya. Ada kucing underscore senantiasa. Antara surga, Taman Firdaus, dan Taman Eden sama atau beda? Beda lah ya. Taman Firdaus itu ya maksudnya kan Taman Eden kan? Ya, Taman Eden ya ada di bumi ya. Tempatnya itu ya di sekitar Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Sungai Efrat dan Sungai Tigris itu di muka bumi ini geografinya, letak geografisnya ada di mana? Di Irak ya. Jadi Eden tuh ada di sekitar itu ya. Taman Firdaus itu maksudnya apa nih ya? Firdaus itu apakah tempat kediaman orang mati, Sheol, atau Eden? Ya, kalau Sheol itu dari tempat jiwa. Tempat jiwa kalau kita mati sekarang ini kan jiwa kita ada di tempat penampungan, di Firdaus, di pangkuan Abraham. Nah itu, ya. Kalau surga kediaman Bapa, ya. Jadi ini bicara mengenai tempat yang berbeda kalau menurut saya, gitu ya. Muyono Hutapea, di surga ada banyak bidadari, yang lain tidak ada. Oh gitu ya? Ini Bapak bercanda atau apa ya? Nggak ada bidadari ya. Bidadari itu tidak Alkitabiah, karena Alkitabiah hanya menyebut makhluk roh dan juga serafim, keruvim, dan malaikat. Nggak ada bidadari, bidadara di surga ya. Itu kalau Alkitab loh ya. Ya kalau kitab suci lain saya nggak tahu, saya nggak mau ngomong juga. Ada Mike Wawor, saya setuju, itulah sebabnya kita yang di dalam Yesus kita diberikan penolong Roh Kudus. Oh iya benar Bu, saya sepakat juga. Roh Kudus lah yang nolong kita. Finandar, tapi tinggalkan gereja yang pendetanya berlimosin tapi jemaatnya motornya ditarik leasing. Tinggalkan gereja yang tidak berdiakonia dengan besar tapi menumpuk kekayaan buat diri sendiri. Ya iyalah ya. Tapi saya sekali lagi ya, Bapak Ibu yang cerdas sendirilah ya. Bapak Ibu yang berpikir sendirilah ya, yang mengambil keputusan. Kalau memang melihat itu semua ya, maafkan saya kalau kau tidak nyaman tapi kau terus di situ ya aneh saudara ya. Ya, tapi saya tidak akan menghakimi. Oke. Karena kamu bersama pendetamu nanti akan dicampakkan ke dalam neraka, Matius 25. Oh ya, itu tafsirannya. Silakan ya. Itu akun Finandar ya. Silakan nanti yang mau membaca pendapat dan pandangan akun Finandar, silakan ya. Karena tidak ada pertanyaan, dia membuat pernyataan ya. Jadi silakan dibaca sendiri. Kemudian juga ada Bu Marlina Tambunan, Shalom ya. Selamat malam, tolong doain saya Pak. Tadi pinggangku di ronsen tanggal 15 kontrol. Oke, Bu Marlina yang kemarin itu ya, yang pinggangnya sakit kalau naik MRT atau LRT gitu ya. Oke, Bu Marlina Tambunan kita doakan nanti. Saya tulis dulu deh, takutnya lupa lagi. Namanya manusia ya. Oke, Bu Marlina. Kemudian juga ada siapa lagi ya? Ada, wah hilang lagi tuh ya. Naik ke atas. Ada sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini kalau di TikTok tuh gini nih. Meleng dikit naik lagi. Masih scroll lagi. Oke, di Bu Malina udah. Ada Bu Irma Tobing. Shalom Pak Pendeta Suseno, saya mamanya Alfred Daniel. Oh, Alfred mahasiswa saya dulu kah? Yang di Bekasi kalau tidak salah ya. Ya, Alfred di mana sekarang? Ya, semoga terus melayani ya. Shalom Bu ya. God bless you. Ada JT268, amin, shalom ya. Ada Kenny, pantas lahir 60.000 denominasi, tafsir menurut maunya sendiri. Bukan maunya sendiri Pak ya. Saya nggak bilang mereka nafsir maunya sendiri ya. Saya bilang memang setiap orang tuh pasti punya penafsiran yang berbeda. Bukan maunya sendiri. Kalau maunya sendiri kan berarti kan sengaja asal-asalan menafsir. Kan gereja kita nggak boleh tuduh begitu loh. Gereja tuh menafsirnya serius loh. Cuma selama ini kan gereja kalau merasa menafsir serius itu tafsiran yang benar dan menganggap tafsiran yang berbeda tuh salah kan atau sesat kan. Nah itu yang saya mau koreksi. Jadi saya tidak pernah bilang gereja tuh menafsirkan semaunya sendiri, tidak. Ya, gereja tuh menafsir serius. Tapi meskipun serius harus dipahami yang menafsir masih manusia yang punya kelemahan. Yang menafsir tuh bukan malaikat. Ya,
karena manusia punya kelemahan, bisa nggak kira-kira penafsirannya tuh tepat 100% selalu? Kan enggak dong. Nah, makanya itu tadi, kita harus merendahkan diri, meskipun yakin dengan tafsiran kita, tapi harus tadi menghargai tafsiran lain yang berbeda. Itu seharusnya gereja. Gitu Pak Kenny. Semoga paham ya Pak. Oke, kemudian juga ada Velos SHT. Manusia tidak bisa ke surga karena surga itu adalah tahta Allah. Ya sudah saya bilang tadi, makanya manusia tuh kediamannya bukan di surga. Tempat kekekalan kita bukan di surga, ya. Bukan dimensi roh tadi, Yerusalem baru, ya. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, ya. Oke. Andi Ferianto. Apakah kematian proses perpindahan fisik ke metafisik menuju surga yang metafisik? Saya tidak bilang surga itu metafisik dalam artian tempat kediaman kita. Surganya Allah, kediamannya Allah itu metafisik, dimensi roh. Tapi tempat kita nanti dalam keabadian, seperti Yesus punya tubuh kebangkitan, kita juga punya tubuh kebangkitan, berarti punya tubuh sebagai manusia. Ya, kekekalan kita itu nanti dalam bentuk fisik juga. Yang saya jelaskan tadi, ya bumi yang dipulihkan Tuhan tadi. Ya, itu tafsiran, tapi ya jangan langsung, kata pendeta Seno tuh pasti benar tuh. Jangan begitu juga, ini tafsiran saya gitu ya. Jangan cari gara-gara lah ya. Jangan pakai nama-nama saya gitu ya untuk mengatakan bahwa tafsiran saya itu benar. Saya nggak pernah bilang tafsiran saya benar, meskipun saya meyakini ya. Tapi saya bilang ini tafsiran ya. Berarti ada kemungkinan salah, meskipun saya tidak berniat salah gitu loh ya. Oke. Kemudian juga Velos SAT. Firdaus adalah tempat manusia dengan tubuh kemuliaan. Ya ini tafsiran ya. Nanti saya akan coba berikan tafsir saya soal Firdaus ya, lain hari ya. Zulyi, bukan setelah hari Sabat, tapi setelah hari ke-6 dan berhenti pada hari Sabat hari ke-7. Iya, ya. Hari ke-6 itu hari terakhir Allah menciptakan, hari Sabat dia sudah berhenti ya. Jadi hari Sabat berhenti berarti setelah hari Sabat ya tidak ada penciptaan lagi gitu, maksud saya seperti itu gitu ya. Zulye, Yerusalem baru ya, tapi di dunia ini setelah semua unsur dosa dimusnahkan lalu disucikan menjadi bumi yang baru. Ya itu tadi saya bilang dipulihkan kan, ya. Dipulihkan karena semua tadi yang jahat itu sudah disingkirkan, ya, baik antikristus, nabi palsu kalau kita baca ayat-ayat di Wahyu 20 ya. Terus juga Satan, iblis, maut, kerajaan maut semua sudah disingkirkan, dilemparkan ke Gehenna gitu. Heha, bingung. Ya, kenapa bingungnya? Tapi kalau belajar bingung itu berarti bener gitu ya. Jadi jangan takut bingung ya, justru kalau bingung punya motivasi untuk dalami gitu ya. Maka coba dengerin lagi, buka ayatnya lagi, minta pertolongan Roh Kudus, pasti nggak bingung nantinya deh gitu ya. Oke. Sarah Ohe setuju. Apanya nih yang setuju? Yang tadi? Oke, puji Tuhan kalau setuju. Ada Hussein Hart setuju, puji Tuhan. Ada Bravo Gercep, apa nih Gercep nih Pak? Ya. Ada Andi Ferianto, semakin banyak penafsiran bagaimana kemurnian Alkitab. Yang Alkitab selalu murni lah gitu ya. Saya bilang kita tidak bisa bermimpi penafsiran itu sama. Nggak mungkin Pak. Selama kita masih manusia yang fana ini nggak mungkin tafsiran kita sama. Gitu aja deh ya. Karena udah 2000 tahun usia kekristenan, justru gereja bukannya jadi satu, tafsiran bukan satu, malah tafsiran semakin beragam. Kenapa? Karena semakin banyak manusia yang pinter. Kalau zaman dulu tuh penafsiran paling cuma 2, 3. Kenapa? Orang pinternya sedikit kan? Kenapa orang pinternya sedikit? Yang punya Alkitab hanya orang-orang tertentu saja. Rakyat biasa, jemaat biasa mana punya Alkitab. Orang Alkitab dulu itu barang langka ya. Sekarang aja semua orang Kristen punya Alkitab, tapi udah punya Alkitab masing-masing juga. Tapi karena nggak pinter-pinter, kenapa? Karena nggak pernah dibaca, nggak pernah direnungkan, cuma dipejeng gitu ya. Dijadiin bantal. Kalau ada setan, ambil Alkitab. Kenapa? Kita jadikan bantal gitu. Supaya Allah dekat dengan kepala kita. Ini mah dukun. Ya, saya sebel kalau ngeliat orang Kristen tuh kalau ada setan megang Alkitab, megang salib gitu ya, megang minyak urapan ya. Setan kalau kita ngerasa ganggu diusir udah gitu ya. Orang Alkitab Yesus mengatakan kalau setan ada lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Ya, bukan malah bawa Alkitab. Emang Alkitab iblis takut sama Alkitab gitu? Iya Pak, di film Conjuring begitu. Nah itulah ya, pemahaman imanmu dari film Hollywood ya. Makanya nggak heran imanmu seperti itu. Ada Lucia Marcia Banyak Abine, keren nih. Apa yang keren nih? Ada lagi siapa lagi? Ya, yang lainnya sudah saya sebut, saya skip ya. Ayem ya. Tidak ada kawin mengawinkan, jadi bukan tubuh manusia. Oh iya, tapi bukan berarti bukan tubuh manusia.
tidak kawin mengawinkan seperti malaikat. Malaikat itu tidak kawin mengawinkan. Jadi kita punya tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tapi tidak punya naluri seksual lagi seperti tubuh sekarang ini, gitu maksudnya ya. Bukan berarti bukan tubuh manusia ya. Yesus tuh tubuh kebangkitannya bukan tubuh manusia emangnya. Lalu kalau bukan tubuh manusia, tubuh apa? Tubuh roh, ya jelas lah. Bukanlah. Orang Yesus bisa kelihatan kok ketika sudah bangkit. Mike Wower, kira-kira Yerusalem baru ada hubungan dengan Taman Eden yang di hidden di sana ada pohon kehidupan? Kira-kira ada hubungan dengan Taman Eden? Ya ada kemiripan, tapi jelas bukan Taman Eden lah gitu ya. Kalau berkata Yerusalem baru itu seperti Eden yang dipulihkan atau dunia seperti zaman Taman Eden, iya, ya. Zaman Taman Eden kan memang indah semuanya. Yang di dalam Taman Eden tuh yang Tuhan ciptakan tuh indah di situ. Saya batuk, saya minum dulu ya. Tapi apakah Yerusalem baru itu identik dengan Eden? Ya tidak. Karena di Taman Eden pohon kehidupan cuma satu. Tapi kalau di Yerusalem baru, pohon kehidupan banyak sekali. Di semua tepi sungai kehidupan tuh ada pohon-pohon kehidupan. Jadi beda jelas. Tapi kalau ada kemiripan, iya. Saya nggak bisa bilang nggak. Pasti iya. Gitu ya. Benny, oke bro, saya setuju kita hidup kekal di bumi yang baru, Yerusalem baru. Amin, amin, amin. Amin ya. Itu Alkitab yang mengatakan. Kemudian Allah selalu hadir menyertai kita dalam Yesus, sangat terbukti. Ya, pastilah. Oke, I'm Cox. Salam pasti akhirnya dapat juga waktu bisa nonton live langsung. Biasa cuma bisa nonton dari siaran ulang. Ya, puji Tuhan. Ya, salam ya Pak. Abdul Rahmat Utasoid, mantap dapat ilmu Pak Dep. Ya, puji Tuhan kalau dapat ilmu. J14, ya. Simak dong bang, bukan menghakimi. Kita ngomongin cari gereja bisa buat iman kita bertumbuh. Ya. Iya, kita jelas harus cari gereja yang bisa buat iman kita bertumbuh. Ya, makanya Bapak Ibu harus menguji gerejamu, menguji hamba Tuhan. Itu Alkitab mengatakan kita harus punya roh yang bisa membedakan roh. Ya. Roh itu yang kita terima harus kita uji. Ya. Karena tadi ya serigala bisa berbulu domba, iblis juga bisa menyerupai malaikat. Oke. Siapa lagi yang belum saya sapa? Iya Pak Mkop, catat dulu, direnungin lagi ya. Ada Uget Yohanes 5 ayat 30, apa tuh ya? Saya nggak ada waktu untuk membacanya ya. Jadi kalau mau kasih ayat, coba dijelaskan maksudnya apa ya. Oke, ada Hussein Hart, Shalom, kok Shalom kali maksudnya. Oke Bapak Ibu ya. Saya rasa saya sudah baca semuanya. Masih ada bawah lagi. Oh, ternyata ngeheng. Abraham Martinus Setiabudi, Shalom Pak, Shalom. Blink 128, sekarang pelayanan di mana? Saya menggambarkan di The Way, gitu ya. Ini Blink 128 ini siapa nih? Ada God Life, Nomieni. Puji Tuhan pasti. Terus jadi berkat bagi kami dari 2018. Saya sudah sering dengar pengajaran Bapak. 2018. Wah, lumayan ya. Ya. Semoga terus diberkati ya, Pak God Life ya. Bu Rosetta Hilton, Shalom, selamat malam pasti, maaf terlambat, nggak apa-apa ya. Yang terlambat nanti, yang tidak dengar di awal-awalnya, besok bisa lihat di YouTube WBSD, akan diupload ulang ya. Ada Ibu Martop ya, Shalom ya. Ada Menara Fashion ya, kemudian juga ada Victor Go, selamat malam pasti, sama-sama ya, selamat malam juga, Shalom juga. Kemudian siapa lagi nih? Nah, ini udah kali ini ya. Oke. Sudah tidak ada lagi ya. Terima kasih buat semua yang sudah join, sudah juga ada yang kasih apa nih, kasih tepuk tangan, ada yang kasih hati ya, ada kasih pelukan, ada kasih mawar. Terima kasih lah semuanya ya, ada kasih kopi ya. Pokoknya besar kecil dukungan saudara lewat doa kah, lewat berkat materi, uang kah, atau lewat dibantu di sharing, biarlah apa yang kau tabur itu yang kau tuai nantinya ya. Semoga kita terus bisa bekerja sama. Saya nggak minta apa-apa, saya minta didukung doa aja. Supaya buat saya tuh jadi amanah ya. Saya takutnya tuh tadi godaan aja gitu ya. Karena kita nggak tahu kan selama masih di bawah kolong langit ini, selama saya hidup semuanya serba mungkin gitu. Jangan sampai saya sekarang ini sudah on fire, tapi nanti di akhir hidup saya malah menyangkal Yesus. Itu yang saya minta didoakan. Juga doakan supaya saya amanah. Amanah tuh maksudnya kalau melayani tulus aja gitu. Jangan ada udang di balik rempeyek gitu ya. Semoga The Way dan tim-tim saya yang lainnya, rekan sekerja saya juga semuanya tulus. Sehingga akhirnya The Way ini ya, sosial media The Way ini bisa dipakai benar-benar untuk menjadi corong kebenaran yang sejati. Gitu ya, dukung doa ya. Oke, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kami sudah dengarkan pemahaman
sepenggal lah, belum utuh tentang surga. Mungkin minggu depan kami akan lanjutkan lagi ya Bapak. Terus singkapkan, berikan hikmat, rema, sesuatu yang masih tersembunyi Tuhan bukakan pada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu tidak pernah kehabisan kata-kata dan tidak pernah kehabisan ilmu untuk dibagikan karena yang kudapatkan sumbernya dari surga. Maka sucikan, kalau ini kebenaran, biarlah Roh Kudus yang membantu menjamah setiap hati setiap kami yang mengikuti program ini, sehingga Roh Kudus bantu membuat mereka semakin paham akan apa yang tadi kusampaikan. Tapi kalau yang kusampaikan ini adalah dusta, kebohongan, penyesatan, Roh Kudus sanggup untuk menutup telinga, hati, pikiran semua yang di sini, sehingga nggak bisa mengerti apa yang kuucapkan, sehingga tidak ada satupun mereka yang tersesatkan. Roh Kudus tolong ya. Bahkan kalau kau berkata, aku ini bukan hamba-Mu, habisi aku. Jangan biarkan orang-orang seperti aku ini bisa hidup panjang. Karena kalau orang-orang yang disebut penyesat itu bisa hidup panjang, tentu akan banyak orang yang disesatkan. Tapi kalau orang-orang yang tulus, Kau yang tunjukkan kasih-Mu. Biarlah mereka meskipun tidak pernah membela diri, Kau yang menyatakan pembelaan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang tulus ini. Kalau aku seperti itu, aku percaya Kau yang membela. Kalau saudara-saudaraku di sini seperti itu, biarlah Kau juga yang membela mereka semuanya. Kami tidak mau membela diri kami sendiri. Siapa kami? Kami hanya hamba. Kami teramat sangat percaya bahwa Allah yang kami layani, Yesus yang kami puja-puji, sanggup membela kami. Karena Allah Maha dan Yesus diberikan kuasa oleh Allah untuk bisa menolong setiap kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami tidur, izinkan aku mau berdoa buat semua yang masih di live chat. Aku tidak akan sebutkan masalah mereka masing-masing Bapak, karena aku nggak tahu banyak. Tapi kalau aku sebutkan namanya, Kau tahu dan Kau jamah mereka masing-masing ya. Kau yang paling tahu isi hati mereka, Kau yang paling tahu pergumulan mereka. Jadi Bapa, Roh Kudus dalam hal ini, kalau Kau sebutkan nama-nama hamba-hamba-Mu ini, jamah mereka, berkati mereka, pulihkan mereka, buat mereka semua damai sejahtera di bumi ini. Aku angkat tangan dan berdoa dengan iman dan hatiku untuk Bu Rosetta Hilton, buat istriku Sylvie, buat Bu Lita Manis, buat akun Kucing Senantiasa, buat Pak Prana, buat Pak Yosep akun Bravo 5, buat Bu Roli, buat akun J14, buat akun I'm Cook, buat Ibu Martop, buat Bu Deyanti, buat Ibu Nelse Evayani, buat Ibu Ida Dimari, buat Finander, buat akun Champion, buat Hussein Hart, buat Abdurrahman Hutasoid, buat akun Joe Iyi, buat Edi Dulgo, buat Lucia Marcia, buat Ibu Iren, buat Pak Gottlieb Nomleni, buat Ibu Rumiati, buat Pak Prasetyanto Buduit, buat Sutiono No, buat Situmorang, buat Nita, buat Mama Flora, buat Opa Jack, buat Pak Lucy, buat Alvito Ray, buat Ertina Siregar, buat Sinta, buat Tigan Syantik, buat akun Fas, buat akun Uun Sutisna 63, buat Herpur, buat Bu Deborah Sianipar, buat Warung Mamubul, buat Victor Go, buat Terry Sausele, buat Nena, buat Jessica Vigayati, buat Arianto Pita, buat akun 12.82 His, buat akun Mels 3M, buat Wawan, buat Dewi Podolski, buat Wartana Simbolonsi, buat Linawati, buat Kimja, buat Hari Siswono, buat Mata 75, buat akun Ismi, buat Magda, buat Christina Tasya, buat tadi Pak Lucy, buat GGHH, buat Watime, buat Ermesen, buat Diki Jewaro, buat Santoso, buat Sakna Suhaili, buat Henry, buat akun P, buat Riko Herdian 320, buat Om Toro, buat akun Ojolali, buat akun titik atas, buat It's Me, ya, buat sebentar,
buat ya, buat Raven juga ya. Dan mungkin ada beberapa yang hamba skip karena berubah. Tapi aku angkat tangan sungguh. Ada 62 di depan mataku ini yang masih join di live chat. Kalau ada yang belum tersebut, Bapak, Kau yang tahu mereka siapa. Aku angkat tangan memohon. Aku memohon belas kasih-Mu agar limpah berkat-Mu dari surga tercurah buat mereka seperti dirus air hujan yang tiada berhenti. Sehingga mereka semua masing-masing diberkati berlimpah-limpah dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Bisa jadi terang dan garam bagi dunia. Bisa jadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga lewat hidup kami masing-masing, nama-Mu dipermuliakan. Banyak jiwa melihat dari kami bukan diri kami lagi, tapi lihat Kristus yang dalam kami. Terima kasih buat segalanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya beban berat, punya kerinduan, Tuhan pulihkan. Yang rumah tangganya diambang kehancuran. Ada kasih agape yang melingkupi pasangan suami istri, sehingga bisa saling mengampuni, bisa saling mengasihi kembali. Cinta kasih mula-mula muncul kembali, dan hanya kematian di putih rambut nanti di masa tua yang bisa pisahkan mereka berdua. Anak-anak mereka semua diberkati. Bisnis mereka diberkati. Pelayanan mereka diberkati. Dan aku angkat tangan doa sungguh agar mereka bisa punya roh yang bisa membedakan roh. Sehingga mereka bisa tertanam di sebuah gereja yang sehat. Dan punya guru, punya pendeta, punya hamba Tuhan yang melayani di gereja itu, yang mengajarkan kebenaran yang sejati. Sehingga masing-masing kami semuanya bertumbuh dalam iman yang benar. Sampai akhirnya nanti kami dipertemukan dalam keabadian. Kami semua ketemu nanti di Yerusalem baru. Itulah kerinduan kami Bapa. Dalam keabadian nanti, dalam kekekalan. Bersama dengan Yesus. Dan bisa merasakan hadirat Bapa senantiasa nyata selama-lamanya. Terima kasih buat segala-galanya. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat apapun yang terjadi. Bahkan yang buruk terjadi sekalipun aku percaya. Semua terjadi karena seizin Bapa. Dan kalau Bapa izinkan, rancangan Bapa bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Meskipun buruk hari ini, kalau Bapa yang rencanakan buat kami pasti mendapatkan hikmahnya, pembelajaran berharga, sehingga kedepannya kami menjadi manusia yang lebih unggul lagi, menjadi manusia ilahi, manusia yang benar-benar hidup diberkati luar biasa, karena Bapa ada di pihak kami. Tidur kami diberkati. Tidak lupa doa buat Ibu Marlina yang pinggangnya sakit, dipulihkan Tuhan. Tadi sudah ada terapi, doa agar semua hasilnya nanti baik dalam nama Yesus. Kami percaya orang benar tidurnya diberkati. Maka nanti malam kami semua yang masih ada stay di sini atau yang mengikuti siaran tundanya nanti, semua kami tidur malam nanti diberkati. Mimpi bersama dengan Tuhan, mimpi indah, dapat visi penglihatan, sehingga kami menjadi manusia yang lebih bijak lagi karena punya kepekaan yang tajam dengan Roh Kudus. Besok pagi kami percaya kami dibangunkan dengan tubuh yang bugar, dan weekend kami, hari libur kami, selama Sabtu dan Minggu, kami bisa menikmatinya bersama orang-orang yang kami cintai, keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Menikmati hari bersama istri, bersama suami, bersama orang tua, bersama anak, mantu, cucu. Sehingga kami sekeluarga bisa hidup di bumi seperti di surga. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat segala-galanya. Kami mau tutup program ini ya Bapak. Dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala Raja. Juru selamat kami, penolong kami, penebus kami. Anak Allah yang hidup. Yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah milik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapa, aku angkat tangan. Melepaskan berkat terbaik. Dari Bapa, dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang indah, nyata atas semua. Yang sudah memberkati dalam doa, memberkati dalam kalimat-kalimat shalom, memberkati lewat kasih apapun apresiasi di TikTok ini. Biarlah apa yang mereka tabur dengan sukacita, itu mereka tuai nanti dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapak buat malam ini. Doa agar TikTok Live The WBSD semakin hari, semakin menyenangkan hati Allah, semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa, mempertobatkan banyak orang, dan semakin memberkati saudaraku semua di sini. Di dalam nama Yesus, kami sudah selesai program ini di hari ini. Terpujilah namamu, kekal selamanya Bapak. Amin. Oke, Bapak Ibu, selamat beristirahat dan selamat beristirahat. Tidur nyenyak, mimpi indah, dan bersyukur ya, jangan lupa ya. Nggak usah doa panjang-panjang ya, bersyukur aja ya. Makasih Bapak buat hari ini.
Kalau bisa tuh senyum tuh sambil tidur tuh sambil senyum gitu. Nggak apa-apa dibilang istri gila kan. Kok papa senyum tidur? Ya, karena kita bersyukur kita bisa melewatinya karena kemurahan hati Bapa. Gitu ya saudara ya. Silakan nanti di live sambil saudara saya tunggu live satu persatu. Saya mau menyanyikan atau memutarkan satu lagu rohani buat saudara. Selamat malam, selamat istirahat. God bless you. Layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidup.
dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu, program ini selesai ya. Selamat beristirahat. Jangan lupa besok bangun pagi. Kalau bisa join bersama saya lagi jam 7 pagi. Kita ada program Pagi Berkat bersama Pasih. Semoga program itu juga memberkati saudara. Selamat beristirahat. God bless you. Yesus bless you more and more. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.